Banyak orang yang mengatakan kalau Olimpiade tahun 2024 di Paris adalah Olimpiade terburuk sepanjang masa. Halo guys, nama aku Joanna, aku adalah seorang storyteller. Hari ini aku tuh pengen banget ceritain tentang Olimpik ya kan. Soalnya nih kita pasti banyak banget ceritain soal Olimpik ya kan. Tapi kalian tahu gak sih wey, ada kontroversi di dalamnya wey. Aku akan ceritakan 3 kontroversi yang paling hot di Olimpik 2024 ini. Konspirasi pertama, perihal air sungai yang kotor. Nah, dalam dunia Olimpiade itu sudah pasti ya kan ada lomba renang ya kan. Nah, di Paris ini mereka tuh mau mengadakan Olimpiade renang itu di sebuah sungai namanya Sungai Seine. Sorry, aku agak bingung gimana cara bacanya, tapi mungkin Sungai Seine ya. Nah, di Sungai Seine ini problemnya itu bukan karena sungainya ini mungkin kependekan gitu kan, jadi atletnya kurang oke atau gimana. Masalahnya ini fatal karena Seine ini sungai yang kotor guys. Jadi Sungai Seine ini sebelumnya sungai yang bersih lah sebagaimana sungai-sungai biasanya, namun kemudian dicemari oleh pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya. Jadi pada tahun 1900-an gitu, akhirnya sungai ini ditutup, nggak boleh dibuka untuk publik. Karena ditemukan banyak sekali bakteri dan juga bahan kimia di dalamnya. Nah, tiba-tiba si Paris Prancis ini malah ngide gitu ya kan pemerintahnya supaya mengadakan Olimpiade renang itu di situ. Nah, si pemerintahnya ini berusaha untuk meyakinkan pihak Olimpiade dan juga masyarakatnya kalau seandainya sungai di Seine itu aman. Jadi mereka tuh mengeluarkan banyak uang lah ya kan, sekitar 1,5 juta dolar lah untuk bersih-bersih sungai tersebut. Masalahnya meskipun dicoba dibersihkan ya kan, beberapa bulan sebelum Olimpiade sungai itu masih kotor. Brother, ditemukan banyak sekali bakteri yang bisa membahayakan orang-orang yang berenang di situ. Jadi masyarakat di situ pada nggak seneng lah ya kan, karena tahu masyarakat ini kalau seandainya ini punya resiko yang besar. Jadi masyarakat di situ tuh beramai-ramai tuh mempunyai ide gimana kalau seandainya kita makin kotorin aja lah sungai itu. Mereka tuh berpikir gimana kalau seandainya kita tuh BAB di sungai tersebut. Terus mereka tuh bikin hashtag lah di media sosial kalau seandainya mereka itu udah BAB di sungai tersebut. Bahkan mereka tuh punya website di mana tuh websitenya itu bisa ngitung kalau seandainya kalian tuh pup hari ini, kira-kira kalian tuh pupnya akan nyampe ke Sungai Seine tuh kapan. Secanggih itu dan seniat itu warganya saat itu. Nah, akhirnya menjelang minggu-minggu mendekati hari Olimpiade ya kan, si sungai ini dinyatakan sama pemerintahnya itu bersih. Jadi ya Olimpiade tetap dijalankan lah di sungai itu. Masalahnya beberapa hari kemudian setelah perlombaan Olimpiade, beberapa atlet itu mengatakan kalau mereka tuh sakit. Ada yang muntah-muntah, ada yang ngerasa nggak nyaman sama tubuh mereka setelah mereka itu berenang di sungai tersebut. Lah katanya kan tadi udah bersih ya. Tapi kenyataannya kenapa orang-orang pada sakit? Tuh, itu kontroversi pertama guys. Kontroversi kedua itu terjadi ketika pembukaan Olimpiade. Kita udah biasa lihat ya kan kalau seandainya pembukaan Olimpiade itu biasanya memorable. Biasanya dari sebuah negara tuh menunjukkan lah ya kan kemampuan mereka gitu ya kan, adat istiadat mereka, pokoknya biasanya tuh meriah lah ya kan gitu, ada yang nyanyi, pokoknya sangat-sangat wow gitu kan. Namanya juga pembukaan ya kan, tuh harus bikin kita tuh berapi-api gitu ya kan untuk nonton Olimpiadenya. Nah, mereka ini bukan yang ngebuat kita berapi-api gitu ya kan buat nonton Olimpiade, mereka tuh malah bikin kita itu berapi-api untuk hujat mereka Ya gimana nggak dihujat kan tau nggak sih pembukaannya itu mereka tuh menampilkan drag queen atau seandainya di Indonesia tuh kita sebut sebagai waria. Apa gitu coba sangkut pautnya si waria sama Olimpiade? Yang diperburuk dengan si drag queen ini memberikan penampilan gitu di panggung yang mencontohi ya kan perjamuan terakhir Yesus gitu. Perjamuan terakhir yang begitu diagungkan di agama Kristen dan Katolik. Ya agak gila kan? Kenapa coba ngelakuin hal itu? Pemerintah Paris itu mengatakan kalau seandainya mereka ini nggak berniat gitu untuk mencemarkan agama Kristen maupun Katolik. Masalahnya nggak niat tapi kok dipersiapkan gitu matang-matang, kok ngambil tema yang sesuai dengan agama orang lain. Ini alasannya nggak bisa diterima kan? Pokoknya kalau kalian misalnya lihat pembukaan Olimpiade itu nggak jauh banget dari unsur-unsur LGBT ya atau LGBT. Dimana hal ini tuh sebenarnya nggak proper karena apa sih sangkut pautnya Olimpiade sama LGBT? Ya sebenarnya dari pihaknya pemerintahnya Prancis ini sih mengeluarkan statement kalau seandainya mereka tuh pengen menunjukkan kalau seandainya mereka tuh menerima segala perbedaan. Tapi ya benar perbedaan tuh harus terima. Tapi kok penyimpangan? Ya enggak lah. Yang ketiga, kontroversi Imane Khalif. Ada petinju bernama Imane Khalif. Imane Khalif ini berasal dari Algeria.
Nah, dalam pertandingan Olimpiade ini, si Imane ini ngelawan Angela Carini yang berasal dari Italia. Nah, pertandingannya itu guys, cepat kali guys, cuma 36 detik aja. Setelah pertandingan selesai, si Angela ini dan beberapa orang tuh mengajukan protes lah ya kan ke tim Olimpiade. Mereka tuh mengatakan kalau seandainya Olimpiade ini, pertandingan yang mereka lakukan ini tuh curang, gak adil. Karena mereka tuh merasa kalau Imane Khalif adalah transgender. Dasar pemikiran mereka ini adalah karena Imane Khalif tuh sebelumnya pernah ditolak oleh IBA untuk melakukan pertandingan. Karena mereka menemukan kalau si Imane Khalif ini memiliki hormon testosteron yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah guys, hormon testosteron ini adalah hormon yang paling banyak ada di laki-laki. Jadi ada kadarnya gitulah yang menentukan kalau seandainya dengan hormon setinggi ini orang ini cenderung laki-laki. Oleh sebab itulah si Angela Kirsty ini berpikir kalau seandainya ya si Imane ini adalah laki-laki. Tuduhannya kemudian ditolak oleh Komite Olimpiade Algeria yang menyatakan bahwa Khalif bukan wanita transgender. Mereka mengatakan kalau seandainya tuduhan ini tuh nggak etis, nggak berdasar gitu. Karena sebenarnya Imane Khalif ini adalah perempuan. Karena Imane Khalif ini dibesarkan sebagai perempuan, dilahirkan sebagai perempuan, bahkan paspornya juga sebagai perempuan. Jadi Imane Khalif ini pure perempuan. Itu kata dari komitenya. Dari pihak Imane Khalif juga menunjukkan bukti lah kalau seandainya memang Imane Khalif ini perempuan, bukan transgender. Namun sebenarnya isu itu banyak yang berdatangan. Karena sebenarnya ada yang bilang kalau sebenarnya si Imane Khalif ini sebelumnya sudah melakukan tes kromosom. Dan tes kromosomnya mengatakan kalau seandainya Imane Khalif ini memiliki kromosom XY. Supaya kalian tahu guys, kromosom XY ini adalah kromosom yang ada pada laki-laki. Sedangkan perempuan tuh kromosomnya XX. Jadi orang tuh berpikir kalau seandainya ya Imane Khalif ini ya laki-laki. Cuma mereka tuh bingung kenapa Imane Khalif ini tuh bisa ikut Olimpiade perempuan gitu, tinju perempuan. Ya, so perihal ini kita nggak tahu ya guys. Cuman beberapa saat kemudian akhirnya si Angela ini minta maaf lah. Dia minta maaf karena sudah menuduh yang macam-macam kepada si Imane Khalif. Dia mengatakan kalau seandainya tuduhan ini dia lakukan, protes ini dia lakukan karena dia tuh merasa sedih. Karena kesempatannya untuk menang Olimpiade itu hilang gitu aja. Sebenarnya guys, kontroversinya tuh banyak. Cuma aku memberikan kalian 3 kontroversi yang paling hot tentang Olimpiade ini. Dan karena saking banyaknya tuh kasus-kasus yang terjadi di Olimpiade ini, banyak orang yang mengatakan kalau Olimpiade tahun 2024 di Paris adalah Olimpiade terburuk sepanjang masa. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah benar kalau Olimpiade Paris tahun ini adalah Olimpiade terburuk sepanjang masa? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan juga subscribe akun aku supaya aku tuh semakin semangat untuk bikin video buat kalian. Dan selamat buat para atlet Indonesia yang bawa pulang piagam ke Indonesia ya. Kita tuh sangat beruntung bisa punya atlet-atlet yang sangat hebat dan bisa membanggakan negara Indonesia di kancah internasional. Tetap semangat buat kita semua ya. Bye-bye.